Bakit? Mag-quickie muna tayo before mag-mask. Halo semuanya, selamat datang di channel Tesun. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dalam kesempatan kali ini, admin akan merangkum sebuah alur cerita film yang berjudul Film yang rilis pada Agustus tahun 2022 ini menceritakan tentang pasangan muda yang baru pindah di sebuah apartemen. Namun pasangan pria tersebut malah berselingkuh dengan wanita cantik yang merupakan tetangga apartemen mereka. Nah, penasaran dengan filmnya? Tanpa berlama-lama, yuk, kita masuk ke dalam filmnya. Namun sebelum lanjut ke videonya, terus dukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru dari channel ini. Film diawali dengan memperlihatkan pasangan muda yang baru saja pindah di sebuah apartemen mewah. Pasangan muda itu bernama Jack dan Milen. Jack adalah seorang penulis novel, sedangkan Milen adalah seorang desainer pakaian dalam wanita. Ketika Jack dan Milen akan masuk ke dalam apartemen, mereka berpapasan dengan wanita misterius yang sangat cantik. Jack yang melihat wanita itu, terpesona melihat aura kecantikan wanita yang berjalan di hadapannya tersebut. Milen yang melihat hal itu, kemudian segera menyuruh Jack untuk bergegas dan segera masuk ke dalam apartemen. Malam itu, Jack sedang disibukkan dengan menulis dan mengerjakan cerita sebuah novel di laptopnya. Tiba-tiba Milen datang dan mengajaknya untuk bercocok tanam dan bermantap-mantap. Namun, Jack yang tidak ingin bermantap-mantap meminta Milen agar tidak mengganggu dan menyuruh Milen untuk menunggunya menyelesaikan pekerjaannya. Tapi Milen yang sudah tidak tahan dan sange itu terus saja mengganggu Jack dan memaksanya untuk melakukan permantapan. Dan pada akhirnya mereka pun bermantap-mantap dengan sengitnya. Milen yang terlalu bersemangat dengan permantapan itu menggigit bibir Jack hingga berdarah. Jack yang mendapatkan gigitan itu seketika berteriak kesakitan dan kemudian keluar dari dalam apartemen tersebut. Sesampainya di luar, Jack bertemu dengan seorang pria tua yang bernama Arman. Rupanya Arman adalah seorang penulis novel yang sudah cukup terkenal. Jack lalu memperkenalkan diri kepada Arman bahwa dia adalah penghuni dan baru seminggu pindah ke apartemen tersebut. Jack juga mengatakan bahwa ia juga seorang penulis novel dan sudah sejak lama mengidolakan dan sekaligus penggemar sosok Arman. Arman kemudian mengatakan kepada Jack bahwa dia harus berhati-hati, karena di apartemen tersebut dihuni oleh hantu wanita yang suka mengganggu. Setelah mengatakan itu Arman kemudian pamit untuk masuk ke dalam apartemennya. Pria tua itu ternyata tinggal di sebelah apartemen Jack dan Milen. Scene kemudian memperlihatkan dengan Jack yang sedang membeli sebuah novel hasil karya dari Arman. Sementara itu wanita misterius itu sedang menjahit sebuah kain di dalam kamarnya. Namun jari tangannya tak sengaja tertusuk jarum sehingga membuat jari lentiknya menjadi berdarah. Sementara itu, terlihat Arman yang sedang sibuk mengetik novel karangannya. Namun sepertinya Arman sedang tidak fokus dan membuatnya stres, dan di sana terlihat wanita misterius itu mendatangi Arman. Wanita misterius itu ternyata tinggal bersama Arman. Di tempat lain, Milen bersama teman-temannya sedang asyik mengobrol dan bercanda. Di situ juga terlihat Jack yang sedang sibuk dan fokus di depan layar komputernya. Di hari berikutnya, terlihat Milen yang sedang memarahi seorang wanita setengah baya. Wanita tersebut telah salah mengantarkan pakaian pesanannya, sehingga Milen mengembalikan pakaian itu yang menurutnya terlalu besar ukurannya dan tidak cocok untuknya. Kemudian terlihat Jack yang sedang membaca novel yang kemarin dia beli di luar apartemen. Di sana, Jack melihat wanita misterius itu dijemput seseorang pria dengan menggunakan sepeda motor. Di malam harinya, Jack yang sedang asyik bersantai di dalam apartemennya dikejutkan dengan seseorang yang menyelipkan selembar kertas dari bawah pintu apartemennya. Setelah membaca tulisan tersebut, ternyata itu adalah undangan dari Arman untuk datang ke tempatnya. Setelah itu terlihat Jack dan Milen sedang berkunjung ke tempat Arman. Dan disinilah akhirnya Jack dan Milen tahu bahwa wanita misterius itu bernama Belle, dan Belle ternyata tinggal bersama Arman. Setelah cukup lama mengobrol, kemudian Belle dan Arman mengajak pasangan suami istri itu untuk makan malam bersama. Setelah kembali dari tempat Arman, Jack yang terlihat gelisah lalu bangun dari tempat tidurnya. Ia kemudian menulis sebuah kisah novel yang terinspirasi akan kecantikan dan tubuh bohai si Belle ini guys. Jack lalu kembali lagi ke apartemen Arman untuk mengambil sapu tangannya yang tertinggal, dan dia pun bertemu dengan Belle.
Namun adegan selanjutnya terlihat keduanya sudah saling bermantap-mantap. Di saat keduanya sedang asyik dengan permantapannya, tiba-tiba terdengar suara Arman dari dalam. Seketika mereka menghentikan aktivitas enak-enak mereka tersebut. Kemudian Jack beralasan bahwa ia kembali untuk mengambil sapu tangannya yang tertinggal. Arman juga memberikan novel Jack yang sudah ia tanda tangani. Kemudian Jack pun pergi dan kembali ke apartemennya. Lanjut cerita. Pagi itu Jack sedang mencuci pakaian di sebuah laundry apartemen. Rupanya di sana juga ada Belle yang juga sedang mencuci. Mereka pun kemudian saling menyapa satu sama lain. Dan disinilah mulai terlihat kedekatan di antara mereka berdua. Mereka lalu saling mengobrol dan bercerita. Sekembalinya dari tempat itu, Jack kembali melanjutkan untuk menulis novelnya sambil membayangkan wajah cantik si Belle ini guys. Di sisi lain, Belle yang sedang berada di dalam kamarnya, ia sedang menuliskan isi hatinya di sebuah buku diari, dan di sini kita akan mengetahui bahwa ternyata Belle ini juga jatuh cinta kepada Jack. Di hari berikutnya, Jack dan Milen terlihat pergi ke sebuah gereja. Di sini Milen sepertinya kurang menyukainya. Jack lalu mengatakan bahwa ia akan berdoa meminta permohonan di dalam gereja. Di saat mereka akan memasuki gereja, Milen justru menarik tangan Jack dan mengajaknya ke halaman belakang. Di situ kemudian Milen malah mengajak Jack untuk bermantap-mantap. Tentu saja ajakan tersebut langsung ditolak oleh Jack. Lalu Jack mengajak Milen untuk masuk ke dalam gereja. Karena Milen merasa tidak nyaman, ia kemudian keluar dari tempat tersebut. Tak lama setelah Milen pergi, terlihat Belle yang sedang memasuki gereja dan langsung duduk di depan Jack. Jack berniat untuk menghampiri Belle. Namun, Arman terlebih dahulu datang dan langsung duduk di sebelah Belle. Suatu hari, Jack dan Milen baru saja kembali setelah pergi. Ketika hendak masuk ke dalam lift, mereka berdua bertemu Belle yang sepertinya juga baru saja pulang dari luar. Di situ Milen menanyakan tentang kabar Belle beserta ayahnya Arman. Belle kemudian menjawab bahwa kabar ia dan ayahnya dalam keadaan baik-baik saja. Singkat cerita, Arman yang terlihat sedang sibuk menulis cerita novelnya. Namun, Arman sepertinya sedang tidak fokus dalam menulis, sehingga ia memutuskan untuk keluar dari apartemen sekedar mencari udara segar. Melihat Arman pergi, Jack segera bergegas masuk ke dalam apartemen Arman. Bersamaan dengan itu, Milen melihat Jack yang sedang masuk ke dalam apartemen tersebut. Namun ia hanya melihat sekilas dan masuk ke dalam apartemennya. Sementara itu, Jack yang sudah berada di dalam langsung disambut oleh Belle. Belle kemudian mengajak Jack untuk masuk ke dalam kamarnya. Setelah sampai di kamar, mereka kemudian langsung bermantap-mantap dengan sengitnya. Di saat sedang bermantap-mantap, Jack dikejutkan dengan kedatangan Arman. Rupanya Arman hendak mengambil bukunya yang tertinggal. Setelah Arman pergi, Jack dan Belle kembali melanjutkan permantapan mereka yang sempat tertunda oleh kedatangan Arman. Setelah selesai dengan permantapan itu, Jack kemudian kembali ke dalam apartemennya. Di situ ia langsung disambut oleh Milen dan menanyakan apa yang ia lakukan di tempat Arman. Jack kemudian mengatakan bahwa ia hanya memberi sesuatu kepada Arman. Di sisi lain, Belle yang merasa senang sehabis bermantap-mantap dengan Jack, kemudian menulis ungkapan hatinya ke dalam sebuah buku diari. Beberapa hari kemudian, terlihat Milen yang ditemani oleh dua orang teman wanitanya sedang asyik berpesta minuman sambil berjoget. Milen kemudian menyuruh Jack untuk pergi membeli minuman lagi, dikarenakan stok minuman mereka telah habis. Dan di saat itu pula, datanglah teman Milen yang merupakan sepasang suami istri. Setelah berkenalan, Jack kemudian keluar untuk membeli minuman yang diminta oleh Milen. Setelah Jack pergi, pesta kembali dilanjutkan dengan aktivitas bercocok tanam dan bermantap-mantap. Namun, di sini Milen tidak ikut dalam pesta permantapan itu. Sekembalinya Jack membeli minuman, tiba-tiba ia ditarik oleh Belle masuk ke dalam apartemennya. Belle kemudian kembali mengajak Jack untuk bercocok tanam dan bermantap-mantap. Di sini Belle mengutarakan isi hatinya kepada Jack. Ia mengatakan bahwa ia sangat mencintai Jack, dan Belle juga mengatakan bahwa ia selama ini sangat tertekan dengan Arman ayahnya. Setelah selesai bermantap-mantap, Jack kemudian pulang ke apartemennya. Di sana ia mendapati bahwa teman-teman dari istrinya sudah tidak ada. Di situ hanya terlihat Milen yang tertidur di sofa dalam keadaan mabuk. Jack kemudian menggendong tubuh Milen dan membawanya ke dalam kamar. Di pagi itu, Belle berpamitan kepada Arman bahwa ia akan pergi dan akan pulang terlambat. Setelah Belle pergi, Arman kemudian masuk ke dalam kamar Belle. Dia kemudian membuka dan membaca isi diari yang ditulis oleh Belle. Di sini ia mengetahui Belle dan Jack telah berselingkuh dan bahkan telah bermantap-mantap.
Setelah itu Arman pergi ke apartemen Jack yang ternyata di sana hanya ada Milen. Milen curhat kepada Arman bahwa sebenarnya dia dan Jack tidak bahagia. Bahkan Milen mengatakan sebenarnya ia sangat bosan menjalani hidup bersama Jack. Arman memahami situasi yang dialami oleh Milen. Ia juga mengatakan saat ini hatinya tidak dalam keadaan baik-baik saja. Ia juga tak rela jika pasangannya berselingkuh dan bermantap-mantap dengan pria lain. Milen yang tak mengerti hanya bisa meminta maaf kepada Arman sambil menangis. Di suatu hari, Milen dan Belle bertemu di laundry apartemen ketika mereka sedang mencuci pakaian. Milen bertanya kepada Belle apakah dia sudah pernah melihat pakaian dalam pria. Belle tidak menjawab pertanyaan dari Milen. Kemudian Milen kembali bertanya apakah Belle saat ini masih perawan. Di sini Milen mengatakan bahwa ia sedang mencari seorang wanita untuk dijadikan pasangan mantap-mantapnya bersama suaminya. Belle masih diam tak menjawab. Namun, ia langsung beraksi dan bermantap-mantap bersama Milen. Tapi di tengah permantapan itu, Milen justru menghentikan aktivitas tersebut dan kabur meninggalkan Belle dari tempat itu. Hari demi hari terus berlalu, Jack dan Belle yang semakin tak terpisahkan. Mereka mengisi hari-hari dengan aktivitas bercocok tanam dan terus bermantap-mantap. Mereka bermain di mana saja, ketika mereka di dalam lift, di tangga apartemen. Bahkan mereka juga melakukan permantapan di halaman belakang gereja, akibat terlalu sering bermantap-mantap dengan Belle. Sehingga ketika Jack bermantap-mantap dengan Milen ia tidak begitu bersemangat. Melihat hal itu, Milen menjadi kecewa dan marah. Ia bertanya kepada Jack apakah dia mempunyai wanita lain. Jack meminta maaf kepada Milen. Namun, Milen yang sudah sangat marah kemudian pergi meninggalkan Jack dari dalam kamar tersebut. Di suatu hari, Jack melihat Arman sedang pergi keluar dari apartemen, dan tanpa berpikir panjang, ia kemudian segera bergegas menemui Belle yang sedang sendirian. Jack pun langsung mengajak Belle untuk bercocok tanam dan bermantap-mantap. Namun kali ini, Belle menolak ajakan Jack dan dia beralasan bahwa saat ini ia sedang datang bulan. Di situ Jack menemukan celana dalam pria tergeletak di bawah tempat tidur Belle. Jack kemudian bertanya kepada Belle, celana dalam siapa yang ada di dalam kamarnya tersebut? Belle kemudian mengatakan bahwa itu adalah celana dalam milik ayahnya, yaitu Arman. Ia lalu menceritakan perbuatan ayahnya selama ini kepada dirinya, di mana setiap hari ayahnya itu meng-unboxing dirinya. Mendengar hal itu Jack terdiam dan tidak bisa berkata apapun. Kemudian ia pergi meninggalkan Belle sendirian. Setelah kejadian itu, Jack merasa sangat galau dan marah kepada Arman. Ia kemudian memutuskan untuk kembali menemui Belle. Di sini Jack mengatakan bahwa ia akan membantu Belle dan tidak akan pernah meninggalkannya. Mereka berdua pun berjanji untuk saling mencintai dan akan tetap terus bersama selamanya. Setelah pulang ke apartemen, Jack disambut oleh kemarahan Milen. Milen bertanya dari mana saja ia seharian ini. Jack pun mengatakan bahwa ia sibuk bekerja sehingga terlambat pulang. Milen yang mulai curiga bahwa Jack mempunyai wanita lain, sehingga ia tidak percaya begitu saja dengan ucapan Jack, dan pada akhirnya mereka berdua pun bertengkar dan saling menyalahkan. Di hari berikutnya, Milen terlihat sedang duduk di sebuah restoran sendirian. Rupanya ia sedang menunggu seseorang. Tak lama setelah itu, muncullah Arman di restoran tersebut. Milen kemudian curhat kepada Arman bahwa Jack saat ini sedang berselingkuh dengan wanita lain. Arman kemudian bertanya kepada Milen, apa yang akan ia lakukan saat ini? Milen berkata bahwa ia akan mencari wanita itu dan menghabisinya. Arman kemudian menawarkan bantuan kepada Milen untuk mencari wanita tersebut. Dengan perasaan terharu, Milen akhirnya menerima bantuan dari Arman untuk bersama-sama mencari wanita selingkuhan Jack tersebut. We eat, breathe. Malam itu Arman sedang melanjutkan menulis artikel untuk novelnya, dan tiba-tiba Jack dan Belle datang yang entah dari mana. Arman kemudian menegur Jack dan ia mengatakan bahwa ia ingin berbicara dengannya. Namun, Belle melarang Arman mengganggu Jack. Dikarenakan Jack sekarang adalah tamunya, Belle juga mengatakan kepada Arman untuk tidak lagi mengganggu dan mencampuri urusannya. Belle dan Jack pun kemudian masuk ke dalam kamar. Ia lalu mengajak Jack untuk bercocok tanam dan bermantap-mantap. Namun, Jack merasa ragu karena Arman sedang berada di luar kamar tersebut. Tapi Belle meyakinkan Jack agar tidak takut lagi kepada Arman. Di luar kamar, Arman rupanya bisa mendengar aktivitas mereka dari meja kerjanya. Dia ternyata memasang alat penyadap di kamar Belle dan langsung terhubung ke meja kerjanya. Ketika Jack baru saja akan keluar dari apartemen Arman, di situ ternyata sudah ada Milen yang langsung ngamuk dan menampar wajah Jack. Kemudian terjadilah keributan antara Jack dan Milen di luar apartemen Arman.
Arman yang mendengar keributan itu segera keluar dan mengatakan kepada Milen bahwa Belle sedang tidak ada di dalam. Ia kemudian memberikan sebuah buku kepada Jack untuk menutupi seolah-olah dia yang baru saja bersama Jack. Malam itu Milen datang menemui Arman. Ia meminta untuk dimaafkan karena menyebabkan keributan, meminta maaf atas semua tuduhan yang keluar dari mulutnya. Tuduhan tak berdasar. Dia mengklaim bahwa dirinya kehilangan akal, hilang akal yang disebabkan oleh api cemburu, karena dia sangat mencintai suaminya. Setelah itu mereka terlihat sedang menenggak minuman beralkohol untuk melupakan semua yang telah terjadi. Milen yang terlalu banyak minum akhirnya mabuk dan tertidur di sofa. Arman kemudian menggerayangi bagian tubuh Milen yang bohai tersebut, kemudian terlihat Belle yang keluar dari dalam kamarnya, dan ia menyuruh Arman untuk mengantarkan Milen pulang ke apartemennya. Di sana Arman bertemu dengan Jack yang terlihat marah karena Arman telah menggerayangi serabi lempit milik istrinya tersebut. Sobrang pagka-obses sa isang tao. Sementara itu hal yang membagongkan pun terjadi, di mana saat Belle mengatakan kepada Arman bahwa dia sudah bosan bersama Jack. Arman kemudian meminta agar Belle bisa bersabar sedikit dengan Jack. Belle mengatakan bahwa dia sudah bosan dengannya. Belle menginginkan sesuatu yang baru yang belum pernah ia alami. Arman kemudian mengatakan bahwa ia mempunyai murid yang dibesarkan di Amerika. Dia sedang mencari seorang guru yang bisa mengajarinya bahasa Filipina. Dia ingin belajar bahasa Filipina, dan dia lebih muda dari Belle. Hal itu tentu saja membuat Belle merasa sangat senang. Ia akan dengan senang hati mengajari bahasa Filipina dan sekaligus permantapan kepada murid tersebut. Dan adegan selanjutnya memperlihatkan Belle dan Arman yang sedang bercocok tanam dan bermantap-mantap. Waduh, bingung admin guys. Sementara itu, Jack menyuruh seorang supir taksi untuk menghabisi Arman. Di situ Jack dan Belle menyaksikan di mana Arman ditabrak dengan sebuah taksi hingga koit alias tewas. Melihat hal itu, Belle kemudian segera berlari menghampiri Arman yang sudah meninggal tersebut. Setelah itu, scene berpindah di sebuah rumah duka yang sedang melangsungkan upacara meninggalnya Arman. Di situ terlihat Belle yang didampingi oleh seorang pria muda dan tampan sedang mengobrol dengan seorang pendeta. Jack yang datang bersama Milen menjadi cemburu melihat kedekatan Belle dengan pemuda tersebut. Jack kemudian berpamitan kepada Milen untuk pergi ke toilet. Namun, bukannya pergi ke toilet, Jack justru masuk ke dalam apartemen Arman. Di situ ia melihat sebuah foto yang sangat mengejutkan, yaitu foto pernikahan Arman dan Belle. Ternyata Arman dan Belle bukanlah seorang ayah dan anak, melainkan sepasang suami istri. Setelah meninggalnya Arman, Belle pun tiba-tiba menghilang entah kemana. Jack yang merasa kehilangan Belle, terus saja mencari keberadaannya. Namun, Belle tak kunjung ditemukan, sehingga membuat Jack galau dan frustasi. Dan singkat cerita, malam itu Milen mendapat sebuah paket dari seseorang, dan setelah membuka paket tersebut, ternyata itu adalah novel hasil karya dari Arman. Setelah membaca isi dari novel itu, Milen terkejut karena isi dalam novel itu menceritakan tentang ketidakharmonisan hubungannya dengan Jack. Di situ juga diceritakan tentang perselingkuhan Jack bersama dengan Belle. Arman ternyata menulis novel tentang kisah kehidupan keluarganya dan perselingkuhan suaminya. Mengetahui hal itu, Milen kembali bertengkar dengan Jack. Dalam pertengkaran tersebut Jack memukul Milen hingga terjatuh. Tapi naasnya, Milen terjatuh tepat di atas meja kaca yang ada di ruangan tersebut. Sehingga Milen tewas akibat tertusuk pecahan kaca di tubuhnya. Di akhir film, kita akan diperlihatkan dengan Jack yang dibawa dan ditangkap oleh polisi. Ia ditangkap terkait pembunuhan yang menimpa Milen. Di situ juga terlihat Belle yang sedang bersama seorang pemuda tampan. Ia tersenyum puas melihat Jack ditangkap polisi. Dan film Danco dan Kampret ini pun akhirnya selesai guys.